Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas sistem operasi versi kelas online atau versi kelas daring. Oke, teman-teman semua, di pertemuan kali ini, di sesi kali ini, kita akan membahas tentang week 07. Yang mana week 07 itu kalau teman-teman lihat di BRP itu adalah tentang synchronization. Ya, topik ini masih sangat erat kaitannya dengan topik sebelumnya di week 06 tentang concurrency dan proses, ya, proses dan concurrency. Jika di minggu 06 itu kita membahas tentang bagaimana ada concurrent proses, ada dua proses atau lebih yang berjalan bersamaan. Misalnya kemarin ada parent, ada child, kemudian punya child lagi, atau misalnya ada parent, kemudian ada child, masing-masing punya child lagi. Nah, itu mereka berjalan berbarengan, concurrency. Nah, untuk di week 07 ini kita akan fokus tentang synchronization. Isu-isu tentang synchronization. Mengapa kita butuh synchronization dan bagaimana cara melakukan synchronization? Ya, utamanya nanti dengan menggunakan tools Linux dan juga C programming. Oke, seperti biasa teman-teman bisa akses bahan kuliahnya di sini. Ada slide dari Pak Rahmat di GitHub beliau, kemudian ada demo, ya ini sangat penting sekali untuk pemahaman kita. Kemudian ada juga nanti ada slide dari OSC Silberset, dari buku Silberset. Nah, untuk teori terus terang saya akan menggunakan ini OSC Silberset karena lebih enak gitu ya, lebih ilustratif. Ya, bisa teman-teman lihat di sini bahan dari OSC Silberset itu teman-teman bisa lihat di bagian thread and concurrency. Ya, jadi ini masih ada lanjutan dari topik kemarin, thread and concurrency. Kemudian nanti juga menggunakan slide di chapter 6 ini ya, synchronization tools. Oke, jadi bahannya dua ini, thread and concurrency dan synchronization tools. Oke, langsung di-download saja. Nanti kalau sudah di-download tinggal dibuka di laptop masing-masing gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Jadi sebelum membahas tentang synchronization, kita akan bahas dulu tentang threads ya, bukan hanya proses tapi threads. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang proses, sekarang kita membahas threads. Oke ya. Oke, kita slideshow. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, outline dan objektif bisa teman-teman baca sendiri nanti. Oke, jadi mengapa kita menggunakan threads ya? Ini adalah beberapa motivasi yang mendasari mengapa kita menggunakan threads. Jadi memang aplikasi saat ini ya mustahil atau jarang sekali kita menemui aplikasi yang hanya single thread. Ya, kebanyakan aplikasi itu multi thread. Oke. Kemudian ya thread itu ada di dalam aplikasi ya. Kemudian mengapa kita butuh multiple threads ya? Karena kita punya multiple task ya. Kita punya multiple task. Misalnya kita punya beberapa task dalam suatu aplikasi atau software ya. Ada yang mengurus tentang display. Ada satu thread yang bekerja atau yang menangani tentang display. Ada satu thread lagi yang menangani tentang fetch data, ya membaca data, membaca atau menulis, ya membaca file, download dari website atau menulis file atau menulis ke hard disk dan seterusnya. Kemudian ada yang spelling checker, ya kalau misalnya kalau kita mengetik di Google Docs atau di email gitu kan, ada spelling checkernya. Jadi ada satu thread sendiri yang menangani tentang spelling checker. Kemudian ada lagi yang menangani tentang network request ya, ada yang menangani tentang network request ya, request ke suatu web service atau website di sana gitu untuk membahas untuk mendapatkan satu resource yang dibutuhkan. Oke. Nah, motivasi yang lain ya ini karena proses creation ya, jadi membuat proses baru itu dianggap sebagai heavy. Jadi itu lebih berat. Jadi membuat proses baru artinya kita membuatkan memory block baru untuk proses tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan threads itu lebih light, lebih ringan. Ya, jadi membuat proses baru itu dianggap cost-nya itu lebih berat dibandingkan membuat thread dalam satu proses. Jadi ini motivasi mengapa kita menggunakan threads instead of multiple process. Ya, kemudian bisa simplify code, meningkatkan efisiensi dan yang lain-lain. Ya, selain itu memang juga kernel itu generally multi-thread. Jadi sudah disupport oleh operating system, di dalam kernelnya sendiri itu sudah support multi-thread.
Ya, ini adalah ilustrasi suatu proses yang memiliki satu thread dan multiple thread. Jadi yang di kiri ini satu proses ada satu thread saja, ya main thread saja. Contohnya kalau teman-teman membuat program yang sekuensial ya, jadi satu metode main aja udah di situ, ya ini multiple threads. Tapi kalau ini contohnya ya kita membuat suatu program yang kita mengenerate thread-thread baru di dalam program itu. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini pembagiannya ya. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa setiap proses itu mendapatkan alokasi memori ya, yang bisa digunakan untuk menyimpan codes, data, files, register, program, yang ada program counter, stack dan seterusnya. Oke, ini ya kalau proses tersebut memiliki satu thread ya ini akan diakses oleh satu thread itu saja. Sedangkan kalau kita punya multiple threads dalam satu proses ya sudah berarti dibagi. Ya, code, data sama files ini sharing antar threads, tapi masing-masing thread itu nanti akan punya register, stack dan program counter masing-masing. Gitu. Jadi konsepnya ya, jadi bagian memori dari proses itu ada yang share ya, code, data sama files, ada yang masing-masing thread diberikan alokasi sendiri. Ya, register, stack sama program counter. Ya, mengapa demikian? Ya karena masing-masing thread itu bisa saja mengeksekusi bagian program yang berbeda-beda. Misalnya thread 1 mengeksekusi fungsi 1, thread 2 mengeksekusi fungsi 2 dan seterusnya. Oke. Ya, ini contoh ya di server client server arsitektur ya, ini sudah menggunakan multi thread ya. Ya. Oke, ini contoh kalau kita menggunakan client server ya, ini contoh client request ke server ya. Oke, kemudian nah server itu nanti dia akan membuatkan thread baru untuk menangani request dari klien itu tadi ya, untuk memberikan service ke klien yang request itu tadi. Nah, sembari dia membuat thread baru ya dia tetap resume ke ya mainnya dia, ke listening dia untuk listen ke apakah ada request baru dari klien yang lain gitu. Nah, ini contoh penggunaan multithreading di dalam client server arsitektur. Jadi ke server itu standby listening ya. Jadi nanti kalau ada request dari klien, dia akan langsung membuatkan thread baru untuk menangani atau memberikan service ke klien yang request tadi. Oke, benefit menggunakan multithread, responsiveness ya tentu saja. Jadi ada satu thread yang menangani tentang display, ada satu thread yang menangani tentang job, yaitu salah satu contoh sederhananya. Resource sharing ya, jadi resource sharing ya data-data atau codes dari main thread tadi. Oke, economic ya, lebih ringan ya. Ini di sini dibilangnya cheaper. Ini lebih ringan dibandingkan membuat proses baru. Oke. Oke, kemudian masalah alasan berikutnya ya, benefit berikutnya adalah scalability. Jadi dengan menggunakan multithread kita sudah disupport ya. Kita sudah disupport ya, kita bisa ngambil keuntungan dari multi-core arsitektur. Ya, kita tahu sendiri bahwa CPU saat ini itu sudah multi core, jarang sekali yang single core gitu ya. Ya contohnya yang baru sekarang ya sudah ada sampai 8 core 16 threads, atau yang buat laptop itu 6 core 12 thread gitu ya. Jadi di dalam level hardware pun sudah disupport oleh arsitektur yang ada. Oke. Ya ini challenge ketika kita punya multi-core arsitektur ini, dividing activities, kemudian balancing, bagaimana mengatur balancing job antar core ya, kemudian data splitting, data dependency dan seterusnya. Oke ya, ini istilah yang sering saya sampaikan, perbedaan antara paralel dan concurrent ya. Ya, jadi kalau paralel itu memang literally bersamaan. Jadi memang ada dua job ya, ada dua task yang berjalan secara berbarengan ya, istilahnya adalah simultan, benar-benar simultan, benar-benar bersama-sama. Oke ya, kalau concurrent itu seolah-olah bersama tapi sebenarnya hanya sama-sama berprogres. Jadi ada dua task atau dua job gitu ya, itu sama-sama berprogres tapi tidak literally bersama-sama kerjanya. Jadi bisa saja kalau concurrent itu kita punya satu core tapi kita punya dua job atau dua task. Jadi nanti gantian, job pertama, job kedua, job pertama, job kedua. Nah, itu kan sama-sama berprogres, tapi di dalam eksekusi detailnya itu mereka sebenarnya tidak bersama, tapi
switch ganti-ganti gitu. Nah, itu perbedaan antara paralel dan concurrence. Jadi kalau paralel itu bersama-sama, literally bersama-sama dan simultan ya. Ya. Kemudian kalau concurrent itu hanya seolah-olah bersama, ya, sama-sama berprogres. Tapi sebenarnya dalam eksekusi realnya itu bisa saja ganti-ganti. Oke, jadi contoh kalau kita punya single core dan multi core ya. Oke. Contoh ini di sini kita punya 4 thread ya, punya 4 thread. Ya, ini contoh yang menggunakan single core ya. Ya mau nggak mau harus ganti-ganti ya. Thread 1, thread 2, thread 3, thread 4, ganti lagi thread 1, thread 2, thread 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, kalau punya multi core ya kita bisa bagi dua gitu ya. Core 1 untuk thread 1 dan thread 3, core 2 untuk thread 2 dan thread 4 ya. 1 3 1 3 1 3 dan seterusnya. Ini juga 2 4 2 4 2 4 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita punya 2 core dan 4 threads. Nah, kalau kita punya 4 core dan 4 threads ya, berarti 4 threads itu bisa benar-benar paralel, benar-benar simultan. Ya, jadi masing-masing core untuk satu thread. Nah, itu kalau kita punya 4 core, 4 thread. Nah. Oke, kemudian tipenya, tipe dari paralelismnya kita bisa ada dua ya. Kita punya dua, data paralelism dan task paralelism ya. Udah tahu ya, data paralelism berarti datanya di paralel ya. Kemudian task paralelism ya tasknya yang di paralel. Ya, ini contoh data paralelism dan task paralelism. Oke. Ya, ini contoh ya core 1 2 3 4 masing-masing punya blok datanya sendiri. Itu data paralelism. Jadi katakanlah core 0 hanya mengakses ya ini ya blok 0, core 1 mengakses blok 1, core 2 mengakses blok 2 dan seterusnya. Ya, data di sini ya generik, ini konsepnya ini ya bisa saja data itu array, bisa saja struct, bisa saja array of struct dan lain-lain. Oke, kemudian nah ini task parallelism ya, task parallelism. Oke. Ya, satu data ini diakses oleh semua core bersama-sama. Jadi semua data ini diakses oleh semua core. Ya, contohnya paling gampang producer sama consumer. Even suatu buffer ya, kita punya buffer nih, misalnya ukurannya 10 ya, 10 byte. Kemudian ada producer yang mengisi buffer tersebut dengan suatu nilai. Ada consumer yang membaca gitu. Jadi ada dua thread gitu ya, itu mengakses ke satu data yang sama dan bisa diakses semuanya dari buffer indeks 0 sampai indeks 9 gitu. Tadi kan punya 10 buffer 10 byte gitu. Oke, ini Amdalau ya. Ini menganalisis tentang benefit dari parallelism. Ya, dalam implementasinya memang tidak semuanya bisa diparalelkan. Ada sesuatu yang mungkin masih harus serial atau sekuensial. Nah, jadi penambahan multi-core ya, kalau kita menambah dari satu core menjadi 2 core, tidak serta-merta kita bisa speed up 2 kali. Ya, karena ada yang masih serial gitu. Nah, ini contoh menurut Amdalau kalau misalnya kita punya 2 core ya, kita move ya, kita upgrade dari 1 core ke 2 core. Tapi masih ada 25% yang job yang serial, bukan paralel ya. Yang 75% paralel, tapi yang 25% masih serial. Nah, itu speed up-nya ternyata tidak 2 gitu ya. Tidak 2 kali lipatnya, tapi hanya 1,6. Nah, ini dari formula ini. Jadi speed up-nya pasti kurang dari sama dengan 1 plus S plus 1 min S dibagi N. N itu serial portion, N itu core-nya. Ya, semakin banyak porsi yang serial maka speed up-nya semakin kecil gitu. Oke. Nah, itu Amdalau. Oke, ini kurvanya ya. Nah, ini ada core ya, jumlah core. Oke, ini adalah yang porsi serialnya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 50%. Oke. Ya, makin banyak porsi serialnya maka speed up-nya makin kecil gitu. Ya, meskipun core-nya nambah banyak gitu. Jadi semakin banyak porsi serialnya ya, yang sekuensial ya, meskipun core-nya nambah banyak maka speed up-nya makin kecil. Ya, makin sedikit porsi serialnya, ketika kita menambahkan core ya, maka speed up-nya makin tinggi. Nah, oke, ini bisa lihat di sini ya. Yang garis merah ini serialnya porsinya hanya 5%. Ya, makanya ketika kita nambahkan core itu dia speed up-nya lebih tinggi.
Oke, user thread and kernel thread ya. Ini konsepnya ada untuk manajemen thread itu ada dua space ya, ada dua level ya, ada yang user level, ada yang kernel level. Ya tentu saja teman-teman sudah belajar ini bahwa ada tas-tas atau perintah-perintah yang bisa dijalankan di user level, tapi ada yang harus di kernel level gitu. Oke. Ya, ini ilustrasinya ada tas-tas atau job-job yang bisa dieksekusi di user level, ada yang mau nggak mau harus di kernel level gitu. Oke, kemudian mappingnya ya, mappingnya dari user ke kernel ya, ada yang many to one, ada yang one to one, ada yang many to many gitu. Oke, ini yang contoh many to one, ada beberapa user ya, user thread di mapping ke satu kernel thread. Oke, jadi banyak user thread di mapping ke satu kernel thread. Ini contoh yang menggunakan model ini ya, ini Solaris sama ini GNU Portable Threads. Oke. Ada juga yang menggunakan one to one ya, satu user thread akan dihandle ke satu kernel threads ya. Oke, ini contoh yang menggunakan ini Windows sama Linux. Oke. Nah ada juga yang many to many, jadi banyak user thread di mapping ke banyak kernel thread ya. Tentu saja kernel threadnya biasanya ya kurang dari sama dengan ya user thread ya. Oke, ini contoh yang menggunakan ini Windows dengan thread fiber package. Ya, ini konsepnya. Oke. Ya, two level model ya, combine. Ada yang menggunakan many to many, ada yang menggunakan one to one. Jadi ini combine, kombinasi ya. Ada yang many to many ditambahkan dengan one to one. Ada beberapa beberapa kelas thread gitu ya, yang dia akan dimasukkan ke many to many, ada yang kelas yang one to one. Kemudian thread libraries ya. Oke, kalau di Linux ada pthreads. Oke. Ini dibuat oleh POSIX standar IEEE 1003 1C. Oke. Ya ada, ini sebenarnya lebih ke specification ya, karena kalau ada standar itu lebih ke spesifikasi, bukan implementasi, bukan detail implementasinya. Ini spesifikasi. Namanya standar itu spesifikasi gitu. Oke. Ini kalau di Linux ini pthreads ya. Ini kita bisa menggunakan C untuk menggunakan pthreads ini. Nanti kita akan bahas contohnya. Ini contoh dari pthreads ya. Ini include pthread.h. Oke. Kemudian ya ini contoh ya. Oke, ini thread ID ya, ada variabel tipenya thread ID, tipenya identifier ya, TID. Kemudian ada atribut. Nah, bagaimana cara membuat thread ya? Ini bisa dibuat dulu atributnya ya, set atribut, kemudian create sama join. Sebenarnya intinya adalah create sama join kalau di pthread itu ya. Atribut ini boleh ya, nama dan seterusnya. Nah ini oke. Ya intinya ini create ya, join ya. Begitu create itu langsung run gitu. Jadi begitu create itu langsung run. Oke. Kemudian nanti join ini kalau masih ini di join ya, dikumpulkan kembali ya, dikumpulkan kembali. Oke, ini contoh ya. Oke, jadi kalau kita membuat thread di dalam Linux, kita akan membuat satu fungsi yang nanti dieksekusi oleh thread tersebut. Oke, jadi kita akan buat fungsi sendiri gitu. Nah contoh di sini ya, create ya, pthread create di sini membuat thread ya dengan parameternya nama fungsinya. Jadi nanti thread yang dibuat itu, thread tambah yang dibuat akan mengerjakan yang ada di fungsi runner. Nah, oke. Nah ini ya runner ini nanti yang ya, jadi thread yang dibuat nanti akan mengeksekusi yang ada di dalam fungsi runner ini tadi. Oke. Ya pekerjaannya apa ya? Ini contoh aja ya. ASCII ASCII to integer. Oke. Jadi mengubah string ke integer gitu ya. Kemudian ya udah, ini sama dengan 0, kemudian looping gitu. Oke. Ya join, ini join ya, ini join thread di pthread ya. Oke, ini contoh di Windows, saya tidak terlalu membahas ini. Kemudian ini di Windows. Oke, untuk di Java teman-teman pastinya sudah mengenal di Java. Di Java ada dua cara untuk membuat thread, yaitu pertama dengan mengimplement interface runnable.
kemudian teman-teman implement method run ya. Cara yang kedua adalah mengextend kelas thread. Oke, sama nanti juga harus mengimplement run. Perbedaannya cuman waktu di pembuatan kelas saja. Ada yang implement runnable, ada yang extend threads. Nanti sama-sama harus mengimplementasi method run. Nah, method run itu sendiri yang akan dikerjakan oleh thread itu sendiri ya. Oke, jadi ini semacam tadi mirip di pthread ya, nama fungsi yang akan menjadi parameter yang menjadi job dari thread tersebut. Nah, kalau di Java cukup ditaruh di method run. Oke, ditulis di method run. Kemudian cara membuat thread di Java cukup sederhana, tinggal bikin objeknya ya. Oke, new thread, new task. Oke, kemudian ini new thread aja. Ini kemudian start. Nah, ketika di start ini nanti si thread itu nanti akan menjalankan method run. Nah, oke, kemudian ini untuk join threadnya sampai selesai gitu ya. Oke, ini untuk pakai enable kurang lebih sama. Oke, untuk callable nanti aja ya kita bahas. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ilustrasinya begini ya. Oke, main thread, kemudian ada task masing-masing dibuat threadnya gitu ya. Ya ini kalau pakai for ya, ini ini intinya gini, ada main thread, kemudian kita bikin thread, ada mengerjakan task, kemudian di join balik ke main thread lagi. Oke, fork join ini nanti dulu. Oke. Ini contoh-contoh thread, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Untuk kita nanti akan menggunakan Linux dan C saja, jadi tidak menggunakan Java. Untuk Java teman-teman bisa coba sendiri gitu. Oke, ya mungkin untuk threads sampai sini dulu ya. Kita akan bahas nanti concurrency dan synchronization-nya. Jadi ini intro dulu tentang pembuatan threads ya, khususnya di Linux yang menggunakan C. Oke. Ya, khususnya kita akan menggunakan pthread. Ya, nanti untuk dicontoh yang ada di demo itu sedikit berbeda dengan ini karena sudah diberikan interface yang lebih mudah untuk teman-teman pahami. Ya, untuk di demonya nanti akan kita bahas juga. Oke ya. Oke, kita untuk introduction to thread saya kira sampai sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang enak soundnya atau ada kekurangan noise ya, ada noise yang masih nyampur. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya.